Halo semua, dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis sistem pemilu, yaitu sistem pemilu campuran atau mixed electoral system, dari definisi hingga dampaknya terhadap sistem pemerintahan. Dan tahukah kalian, beberapa negara di dunia tidak hanya menggunakan satu model dalam menjalankan sistem pemilunya. Beberapa negara tersebut justru menggabungkan dua mekanisme sekaligus. Inilah yang dikenal dengan sistem pemilu campuran atau mixed electoral system. Tapi apa sih definisi dari sistem pemilu campuran itu dan bagaimana dampaknya terhadap sistem pemerintahan atau negara? Sistem pemilu campuran merupakan kombinasi dari dua pendekatan utama dalam pemilu, yakni sistem mayoritas atau yang dikenal dengan sistem distrik dan sistem perwakilan proporsional atau PR. Pertama, mayoritarian. Dalam sistem ini, voters akan memilih satu wakil rakyat di setiap daerah pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Sederhananya, siapa yang memperoleh suara terbanyak, dialah pemenangnya. Pada umumnya, sistem ini digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kedua, sistem proporsional representasi. Dalam sistem ini, kursi parlemen dialokasikan berdasarkan total suara yang diperoleh partai politik secara nasional atau dalam suatu negara yang besar. Makin banyak suara yang didapat, makin banyak pula kursi yang diperoleh. Sistem ini banyak diadopsi di negara-negara Eropa, Belanda, dan Inggris. Nah, dalam sistem pemilu campuran, kedua mekanisme ini berjalan bergantian. Terus biasanya akan dibagi dua suara dalam pemilu. Suara pertama untuk memilih kandidat secara langsung dari dapil. Suara pertama ini menggunakan sistem mayoritas, di mana kandidat dengan suara terbanyak akan terpilih sebagai wakil rakyat. Sementara suara yang kedua dialokasikan untuk memilih partai politik. Suara ini menggunakan sistem proporsional, yaitu dengan membagi jumlah kursi di parlemen berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai secara keseluruhan. Salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan jenis sistem pemilu ini adalah Jerman. Parlemennya terdiri dari anggota yang dipilih langsung oleh rakyat dan juga dari list partai. Kemudian terkait dampaknya, sistem ini berdampak besar terhadap konfigurasi pemerintahan. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi representasi yang lebih adil karena suara minoritas tidak memiliki peluang dalam parlemen. Namun di sisi lain, sistem ini juga akan melahirkan fragmentasi politik, mempersulit terbentuknya pemerintahan yang mayoritas dan memaksa partai untuk berkoalisi. Sebabnya, fasilitas pemerintahan bisa terancam, terlebih jika koalisi tersebut tidak kesimpulannya, mungkin pemilu campuran menjadi alternatif yang menggabungkan antara representasi sipil terhadap kebijakan pemerintahan. Meskipun melakukan, sistem ini pada dasarnya bisa dibawa tantangan tersendiri dalam mengalami. Oleh karena itu, setiap negara perlu menyesuaikan budaya tertentu dengan kondisi sosial dan politik internasional.